Persaudaraan dan usaha rusak karena fitnah santet usaha oleh pamannya sendiri di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin Allahumma amin. Jumpa lagi dengan saya Pak Ramdhani, melanjutkan video sebelumnya yang membahas persantetan antara Mas Amin dengan Pak D-nya. Nah, jika Anda ini belum menonton videonya, silakan Anda bisa tonton terlebih dahulu agar videonya ini nanti bisa nyambung. Nah, untuk videonya itu tepat sebelum video ini diposting. Nah, seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, bahwa saya berpesan kepada Mas Amin bahwasanya saya akan memberi solusi untuk memperbaiki hubungan Mas Amin dengan Pak D-nya. Ya, jika usahanya atau tempat warungnya dari Mas Amin ini sudah normal kembali. Dan benar saja setelah dirasa usaha dari Mas Amin ini sudah mulai normal kembali, maka Mas Amin ini datang lagi kepada saya perihal solusi untuk masalah dengan Pak D-nya tersebut. Nah, solusi yang saya tawarkan kepada Mas Amin ini adalah, Mas Amin ini saya suruh menemui Pak D-nya dan mengatakan bahwa warungnya ini sudah normal kembali, alias sudah sembuh dari santet yang Pak D-nya kirim. Dan kemudian tawarkan solusi yang sama seperti ketika Mas Amin ini merawat warungnya itu sendiri. Nah, tapi beri syarat bahwa Pak D-nya ini dari Mas Amin ini harus percaya bahwa yang mengirim santet kepada warungnya Pak D-nya ini itu bukan Mas Amin, tetapi orang lain. Nah, singkat cerita, Pak D dari Mas Amin ini menerima syarat dari Mas Amin. Dan diajaklah Pak D dari Mas Amin ini menemui saya. Beliau ini malah meminta maaf telah menyantet Mas Amin. Ya, tentu saya luruskan bahwa mintalah maaf kepada Mas Amin, bukan ke saya. Nah, sewaktu Pak D-nya, sewaktu Pak D Mas Amin nah, sewaktu Pak D Mas Amin ini menemui saya, beliau ini bercerita. Awal mula beliau itu menuduh Mas Amin yang menyantet. Nah, satu waktu Pak D ini merasa warungnya itu terkena santet. Lalu beliau itu mendatangi salah satu dukun kampung yang sudah terkenal di kota tersebut. Nah, dari keterangan dukun tersebut mengatakan bahwa benar warung Pak D-nya ini terkena santet dan pelakunya itu adalah orang terdekat yang memiliki usaha yang sama. Nah, karena hal inilah Pak D ini menyimpulkan bahwa Mas Amin inilah pelakunya. Karena Mas Amin ini adalah satu-satunya orang terdekat yang memiliki usaha yang sama dengan Pak D-nya ini. Dan karena saking emosinya, Pak D-nya ini malah tidak meminta solusi atas kesembuhan dari santet tersebut, tapi malah ingin menyantet Mas Amin dengan bantuan dukun tersebut. Dan dukun tersebut menyanggupinya gitu.
Nah, itu cerita singkat kenapa Pak D-nya ini terang-terangan menyadat usaha Mas Amin. Dan waktu itu saya sampaikan kepada Mas Amin, yang penting usaha Mas Amin ini sudah normal kembali. Ya, tidak boleh dendam kepada Pak D tersebut. Nah, sekarang PR-nya adalah menormalkan kembali warung Pak D Mas Amin. Nah, untuk solusinya sama persis ya, seperti apa yang saya tawarkan kepada Mas Amin, yakni menggunakan garam perawatan. Dan Pak D dari Mas Amin ini ya manut saja gitu ya, bagaimana baiknya. Nah, tapi dari Pak D Mas Amin ini masih penasaran tentang siapa yang sudah menyantet warungnya. Dan setelah saya lihat memang benar yang menyantet ini ya, masih orang terdekat dari Pak D tersebut. Nah, tapi masalah usahanya ya sama atau tidaknya ya saya tidak sebutkan. Dan saya pun enggan untuk mengungkap identitasnya karena khawatir nanti bisa memperkeruh ya suasana, itu malah tidak bagus. Dan saya sampaikan sekali lagi ya kepada Pak D, yang penting usaha Anda ini normal kembali dan semoga kedepannya tidak terkena santet lagi. Dan Mas Amin ini hanya mengiyakan saja dan menerima penjelasan dari saya. Dan kabar terakhir ya dari Mas Amin, hubungan beliau dengan Pak D-nya ini sudah membaik, alhamdulillah. Dan usaha Pak D-nya juga berangsur-angsur sudah mulai ramai kembali. Ya, sama-sama ramainya ya seperti milik Mas Amin. Nah, dari kasus Mas Amin dan Pak D-nya ini memang banyak sekali ya hikmah atau pelajaran yang bisa diambil. Nah, salah satunya adalah jangan terlalu terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang belum pasti. Khawatirnya ya bisa jatuh fitnah dan tidak hanya merugikan satu pihak, tapi banyak pihak. Nah, ini bisa merugi atas kasus fitnah yang terjadi. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Buat saudaraku semua, semoga ini bisa memberikan pencerahan dan bermanfaat ya buat panjenengan semua para pejuang dagang. Ya, jika Anda ingin konsultasi untuk masalah pelarisan, masalah garam ruat, ya, silakan Anda bisa menghubungi saya langsung, atau Anda juga bisa melalui asisten saya atau staf saya. Untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini, monggo. Nah, lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini, karena masih banyak sekali ya video-video yang menarik yang saya ingin Anda lewatkan. Saya Bahram Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ya Rahman ya Rahim. Allah ya Karim.